Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Riset Public Relations. Di sini kami akan memaparkan materi terkait analisis jaringan komunikasi. Berikut penjelasannya. Komunikasi dapat diartikan sebagai kumpulan individu yang saling berinteraksi, berbagi pesan dan informasi untuk mencapai tujuan bersama melalui arus komunikasi yang berpola. Pola-pola ini tidak hanya mempengaruhi aliran dalam kelompok, tetapi juga siapa yang dianggap pemimpin, cara penyelesaian tugas, kepuasan dan moral anggota kelompok, serta kemudahan penyelesaian tugas. Untuk memperjelas definisi jaringan komunikasi tadi, berikut ini adalah pola jaringan komunikasi dalam kelompok kecil. Di gambar pertama ini, teman-teman bisa lihat menggambarkan jaringan komunikasi yang terjadi ketika anggota kelompok terdiri dari 3 orang. Titik-titik ini adalah orang atau anggota 1, 2, dan 3. Sedangkan garis menunjukkan arus komunikasinya, menunjukkan bahwa anggota 1 dengan yang lainnya saling berhubungan. Gambar 2 menggambarkan jaringan komunikasi yang terdiri dari 4 orang dan menghasilkan gambar yang berbeda-beda sesuai dengan pola interaksi di dalam kelompok itu sendiri. Begitu juga dengan anggota kelompok yang beranggotakan 5, 6, 7, dan lain-lain. Lalu, kenapa ya kita harus belajar jaringan komunikasi? Komunikasi jaringan menciptakan sociometric differentiation. Diferensiasi sosiometrik menunjukkan adanya perubahan ikatan interpersonal yang lebih kuat dan lebih positif antara beberapa anggota kelompok, disertai dengan adanya perubahan kualitas hubungan dengan kelompok lainnya. Jaringan komunikasi menjadi penting karena dengan melihat pola komunikasi di dalam kelompok kecil atau besar, kita bisa mengidentifikasi aktor-aktor di dalam jaringan tersebut, mana yang paling mendominasi komunikasi atau mana yang paling berpengaruh di dalam kelompok. Kita bisa melihat melalui alur atau garis yang merujuk pada orang, berapa jumlah garis yang menghubunginya. Selain itu juga, jaringan komunikasi menciptakan sociometric differentiation. Di sini saya melanjutkan dengan peranan individu dalam jaringan komunikasi. Ada 4 poin penting di dalamnya. Yang pertama ada bridge. Bridge adalah anggota kelompok atau klik dalam satu organisasi yang menghubungkan kelompoknya dengan anggota kelompok lain, sehingga menjembatani 2 atau lebih kelompok secara bersama-sama. Kemudian yang kedua ada liaisons, sama peranannya dengan bridge tadi. Tetapi individu itu bukanlah anggota dari satu kelompok, tetapi dia merupakan penghubung antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kemudian yang ketiga ada isolates, merupakan anggota organisasi yang mempunyai kontak dengan orang lain, yang minimal orang-orang ini cenderung menyendiri di dalam organisasinya tersebut. Kemudian yang terakhir ada stars, merupakan individu yang memiliki intensitas komunikasi paling sering. Pada gambar A, jaringan komunikasi yang terjadi antar anggota mengikuti struktur formal yang ada di kelompoknya. Biasanya terjadi pada organisasi atau suatu perusahaan. Sedangkan pada gambar B, jaringan komunikasi dalam keseharian, alurnya tidak terstruktur dan setiap anggota bebas menghubungi siapapun. Untuk materi selanjutnya mengenai struktur jaringan komunikasi oleh Rogers dan Kincaid pada tahun 1981. Struktur jaringan komunikasi ini ada 2. Yang pertama, jaringan personal jari-jari atau radial person network. Dengan ciri-ciri kepadatan yang sedikit, jaringan personal yang menyebar atau radial yang mempunyai derajat integrasi yang rendah. Selanjutnya, terbuka terhadap pertukaran informasi pada lingkungan, memungkinkan individu vokal untuk bertukar informasi dengan lingkungan yang lebih luas. Selanjutnya, heterofili, dan yang terakhir, jaringan personal radial sangat penting dalam difusi inovasi, karena link-link yang ada mencapai seluruh sistem.
Yang kedua, jaringan personal saling mengunci atau interlocking personal network. Dengan ciri-ciri jaringan personal yang memusat mempunyai derajat integrasi yang tinggi. Selanjutnya, individu yang terlibat dalam jaringan komunikasi interlocking terdiri dari individu-individu yang homofili namun kurang terbuka terhadap lingkungannya. Dan yang terakhir, lebih tumbuh ke arah dalam merupakan jaringan yang sangat miskin untuk menangkap informasi baru dari suatu lingkungan. Selanjutnya, bentuk jaringan komunikasi sederhana. Nah, yang pertama ada pada jaringan komunikasi roda. Pada komunikasi ini ada seorang pemimpin yang menjadi fokus perhatian. Ia dapat berhubungan dengan seluruh anggota kelompok, tetapi setiap anggota kelompok hanya dapat berhubungan dengan pemimpinnya. Nah, jadi pemimpin sebagai komunikator dan anggota sebagai komunikan yang dapat melakukan feedback pada pemimpinnya, namun tidak dapat berinteraksi dengan sama anggota kelompoknya karena yang menjadi fokus hanya pemimpin tersebut. Kemudian selanjutnya ada pada jaringan komunikasi rantai. Pada jaringan komunikasi rantai ini, satu anggota hanya dapat berkomunikasi dengan satu anggota lain, lalu anggota lain tersebut dapat menyampaikan pesan pada anggota lainnya, lagi begitu seterusnya. Seperti misalkan contoh, si A dapat berkomunikasi dengan si B, dan si B dengan si C dengan si D, dan begitu seterusnya. Kemudian selanjutnya, ada pada jaringan komunikasi Y. Pada jaringan komunikasi ini, ada tiga orang anggota dapat berhubungan dengan orang-orang di sampingnya, seperti pada pola rantai. Tetapi ada dua orang yang hanya dapat berkomunikasi dengan seseorang di sampingnya. Kemudian selanjutnya pada jaringan komunikasi lingkaran. Nah, pada jaringan komunikasi lingkaran ini, setiap orang hanya dapat berkomunikasi dengan dua orang di samping, kiri dan kanannya. Dengan perkataan lain, di sini tidak ada pemimpin. Nah, pada jaringan komunikasi yang terakhir yaitu jaringan komunikasi semua saluran. Jaringan ini disebut juga jaringan komunikasi all channel sehingga setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain. Kita juga dapat menganalisis sejumlah hal-hal ketika kita mendapatkan suatu bentuk sosiometri atau suatu pola jaringan komunikasi dalam suatu kelompok atau masyarakat. Di antaranya ada yang disebut dengan densitas atau derajat kepadatan, di mana densitas ini dapat menunjukkan seberapa banyak frekuensi atau seberapa kuat hubungan komunikasi di antar anggota yang dapat kita lihat atau kita hitung dari jumlah tautan yang terjalin atau jumlah yang menghubungkan simpul yang satu dengan simpul yang lainnya. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi derajat out degree dan in degree, di mana out degree ini menunjukkan jumlah tautan yang diarahkan keluar dari simpul, yang artinya bahwa ini berhubungan dengan siapa menghubungi siapa. Misalnya A menghubungi simpul A, B, C, atau D, sehingga dia memiliki 3 tautan atau 3 yang dihubungkan. Sementara in degree itu kebalikannya. Kalau out degree tadi komunikasi keluar, sementara in degree itu komunikasi ke dalam. Jadi si A dihubungi oleh siapa saja. Nah, kalau out degree tadi menghubungi, sementara in degree dihubungi. Makanya pengertiannya jumlah tautan yang diarahkan masuk. Kemudian dari tautan-tautan ini atau dari pola-pola hubungan ini terbentuklah suatu klik atau kelompok-kelompok kecil yang ada di dalam jaringan. Misalnya ini ada gambar yang ditandai dengan lingkaran titik-titik. Nah, ini yang disebut dengan klik. Kemudian tanda panah itu menunjukkan kalau dia bolak-balik berarti dia menghubungi dan dihubungi. Kalau tanda panahnya keluar berarti itu dia adalah out degree. Sementara kalau tanda panahnya ke dalam berarti in degree. Nah, jumlah tanda panah ini atau jumlah garis-garis inilah yang disebut dengan derajat kepadatan atau densitas.